Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, saya akan menjelaskan mengenai motor 3 fasa nanti yang akan kita ujikan bagaimana pengontrolan motor 3 fasa tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana motor 3 fasa itu sendiri. Nah, motor 3 fasa ini terdiri dari 3 bilitan utama. Kalau kita lihat secara skema, jadi seperti ini. Jadi ada U, V, W ya, X, Y, Z ya. Jadi U itu pasangannya dengan X, V dengan Y, W dengan Z. Jadi yang W-nya menyilang satu. Nah, kalau kita lihat di terminal motor 3 pasanya itu ada 6 terminal ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan skema tadi ya, yang seperti ini ya, maka di sini akan kita tentukan U, V, W ya. Jadi urutannya ini U, V, W, terus X, Y, Z. Nah, untuk memastikannya kita bisa menggunakan multimeter ya. Kita gunakan multimeter pakai mode buzzer. Nah, kita cek ya. Nah, ini adalah U terhadap X, terus V terhadap Y, dan W terhadap Z. Nah, kondisi seperti ini artinya motor ini belum terhubung Y ataupun delta. Jadi kondisi masih tidak terhubung Y ataupun delta. Nah, kalau secara langsung ya, ataupun kalau misalnya motor ini mau kita kondisikan secara langsung pada hubungan Y, maka X, Y, Z nya itu dikoppel saja ya, dikoppel, dihubungkan, maka yang U, V, W nya itu dihubungkan ke sumber tegangan. Itu kalau untuk hubungan Y. Nah, kalau untuk delta kita akan membentuk dari 3 bilitan ini menjadi hubungan segitiga ya. Nah, tetapi kelemahannya kalau dia secara langsung ya, kita tidak bisa mengontrol pada saat kapan dia pada hubungan Y dan pada saat kapan dia hubungan delta. Nah, terutama untuk pengontrolan pengasutan Y delta ya. Apa fungsi pengasutan Y delta? Fungsinya adalah ketika starting awal dia berada pada kondisi hubungan Y sehingga arusnya kecil, dan ketika masuk ke delta baru arusnya besar ya, sehingga dayanya juga besar gitu ya. Nah, ketika dayanya besar otomatis juga torsinya itu juga besar ya. Makanya kenapa ada transformasi dari Y ke delta untuk menghindari overshoot ketika deltanya pada saat kalau misalnya kita hubungkan secara langsung pada kondisi delta, starting awalnya delta, maka terjadi overshoot yang besar sehingga arusnya juga besar ya. Nah, oleh karena itu metodenya adalah menggunakan transformasi Y, dari Y dulu baru ke delta. Nah, dari Y ke deltanya apakah menggunakan kontaktor ya, biasa menggunakan tombol, ataukah nanti kita bisa menggunakan secara otomatis ya, dari Y ke deltanya secara otomatis. Jadi seperti itu. Nah, motor 3 fasa kalau misalnya dia kurang tegangannya ya, ataupun misalnya seperti kita ketahui tadi ada UVW itu terhubung ke sumber 3 fasa ya. Nah, motor ini bekerja pada tegangan misalnya 380. Maka ketika salah satu pasanya tidak ada ataupun loss, maka hanya ada 2 pasa yang masuk ke motor ini, motornya tetap bekerja tetapi tidak normal ya. Suara motornya berdengung dan putarannya pelan. Nah, kalau terjadi seperti itu jangan dipaksakan motornya bekerja ya. Kita stop dulu ya. Kita cek kembali rangkainya
ada kesalahan atau tidak ya. Nah, atau juga kondisi motornya kondisi baik atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita ujikan lagi, kalau misalnya dia beroperasi normal setelah kita perbaikan tadi ya, maka motornya seharusnya adalah bekerja pada kondisi normal ya. Baik, mungkin itu untuk penjelasan motor 3 fasa. Nanti kita akan lihat bagaimana operasi motor 3 fasa ini bekerja ya. Sebagai informasi juga, motor 3 fasa ini selain hubungan Y delta, maka dia bisa diatur arah putarannya ataupun dikontrol arah putarannya, bisa searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Caranya adalah mengubah salah dua pasa yang ada dari 3 pasanya gitu ya. Jadi misalnya RST ya, maka 2 pasanya yang kita ubah gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.